Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Putri Santri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara dari SMP Negeri Surulangun. Saya didampingi oleh Ibu Tri Gustini Wahyuningsi, Sarjana Pendidikan yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMP Negeri Surulangun. Baiklah Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ria. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Ria. Iya, syukur ya hari ini kita bisa berbincang-bincang di Iya. sini. Jadi kita akan melaksanakan percakapan praobservasi nih Bu. Jadi di sini saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi sebelum itu kita lakukan dulu nih percakapan praobservasi. Jadi Ibu, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan kemudian juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa nih kita melaksanakan percakapan praobservasi? Jadi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan proses pembelajaran, sehingga Ibu nanti lebih percaya diri dan lebih mempersiapkan apa saja yang mau dilakukan atau dipersiapkan untuk proses pembelajaran nantinya. Ya Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu ya, apa nih tujuan pembelajaran yang akan yang ingin Ibu capai nantinya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam proses pembelajaran nanti itu ada 3 tujuan Iya. pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, saya menginginkan peserta didik saya untuk dapat mengubah pola kalimat simple present tense itu secara mandiri. Kemudian yang kedua, saya juga menginginkan peserta didik saya untuk dapat membuat dialog sederhana yang menyatakan kejadian secara rutin dengan memperhatikan fungsi sosial, Iya. struktur teks serta unsur kebahasaan dari simple present tense secara benar. Kemudian yang terakhir, saya juga mengharapkan dan menginginkan peserta didik saya untuk dapat mempresentasikan dialog yang telah mereka buat di depan kelas dengan penuh rasa percaya diri. Oh iya, bagus sekali ya Ibu. Jadi nanti tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat mengubah pola kalimat simple present Ya, betul tense, sekali. kemudian peserta didik dapat membuat dialog mereka secara sederhana yang sesuai dengan struktur teks, fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan dialog yang telah dibuat secara percaya diri, gitu ya Ibu? Betul sekali. Iya, kemudian nih pertanyaan kedua, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan, yang ingin saya observasi dari pembelajaran di kelas Ibu nanti? Oke, terkait dengan area pengembangan yang ingin saya capai, saya sudah membuat 2 area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama, jelas saya ingin menumbuhkan motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, karena seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran sekarang itu lebih berpihak dan berpusat pada murid. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan dari 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana untuk aspek pengetahuan, saya menginginkan siswa saya untuk dapat mengubah pola kalimat simple present tense secara mandiri. Kemudian saya juga berharap agar anak-anak atau siswa saya dapat membuat dialog sederhana terkait dengan pola kalimat simple present tense. Kemudian untuk aspek keterampilan, saya berkeinginan dan berharap agar siswa saya dapat mempresentasikan dialog yang telah mereka buat secara percaya diri di depan kelas. Oh, baik Seperti sekali ya Ibu. Kemudian nih tadi sudah ditanyakan tentang area pengembangannya ya Bu. Jadi Ibu maunya menumbuhkan motivasi dan keaktifan, kemudian ada juga area pengembangan pengetahuan sama keterampilan. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran nanti? Mungkin dari segi strateginya seperti apa Ibu? Oke, untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang nantinya akan saya integrasikan dengan kompetensi sosial dan kompetensi emosional. Oh iya, bagus sekali Ibu. Kemudian model pembelajaran sama metode pembelajaran seperti apa Ibu? Nah, untuk model dan metode pembelajaran yang sudah saya pilihkan itu adalah model pembelajaran discovery learning, di mana anak-anak nanti saya harapkan bisa menemukan
pola ataupun rumus ataupun contoh dengan diri mereka sendiri ataupun dalam kelompok mereka. Ya. Kemudian untuk metode yang saya gunakan bisa dengan menggunakan metode penugasan, tanya jawab, dan bahkan dengan diskusi kelompok seperti itu, Bu Ria. Seperti itu, oke. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan, apa aja tuh, Bu? Untuk media pembelajaran supaya kelas kita terkesan lebih menarik, Iya. kemudian pembelajaran juga berjalan secara interaktif. Saya sudah mempersiapkan beberapa media pembelajaran, diantaranya saya menggunakan slide PowerPoint. Oh iya, Kemudian saya juga akan menampilkan beberapa video terkait dengan materi simple present tense. Kemudian saya juga akan menyiapkan poster. Kemudian yang terakhir saya akan menggunakan lembar kerja peserta didik. Oke, ya, Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas? Oke. Mulai dari kelasnya, waktunya, kemudian jam berapa gitu, Bu? Oke, saya sudah memilih satu kelas yang akan saya gunakan. Iya. Kebetulan kelas yang terpilih itu adalah kelas 8E. Iya. Kemudian untuk waktunya itu adalah di hari Senin pada jam pembelajaran ketiga dan keempat. Oh iya, Seperti baik. itu. Baiklah Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran Ibu. Nanti saya akan datang di kelas 8E ya Bu, pada hari Senin jam ketiga dan 4, begitu ya Ibu. Nah, nanti setelah ini berarti kita akan melakukan observasi, dan nanti setelahnya kita akan ada namanya percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi sama pengajar praktik Ibu, Pak Dodi ya Ibu. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapat simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Oke, jadi dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan, saya bisa memberikan beberapa gambaran tentang apa saja yang ingin saya dapatkan. Yang pertama, gambarannya mengenai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Selanjutnya, saya juga sudah mendapatkan gambaran tentang area pengembangan apa saja sih yang ingin saya sampaikan pada saat atau yang ingin saya capai pada saat proses pembelajaran. Kemudian mengenai strategi dan model pembelajaran serta media pembelajaran apa yang nantinya akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Saya rasa seperti itu, Bu Ria. Iya, baiklah Ibu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ibu bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan, dan sampai ketemu pada saat observasi di hari Senin nanti ya Ibu. Iya. Kemudian akan ada lagi pasca observasi yang akan kita lakukan setelah pelaksanaan observasi. Saya harap semoga nanti pelaksanaan proses ini, proses pembelajaran maupun proses supervisi berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya sukses, dan semoga anak-anak juga dapat mendapatkan pembelajaran yang optimal ya Ibu. Saya akhiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.